Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali materi kajian akidah kita. Masih melanjutkan untuk membaca kitab yang kita jadikan sebagai panduan, yaitu Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, sebuah karya tulis dari imam besar kita, Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni, yang lahir pada tahun 373 Hijriah dan wafat pada tahun 449 Hijriah, rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Masih di dalam tema pembahasan al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Dan sering kita ulang pembahasan masalah keimanan kepada takdir, apabila kita pahami secara baik dan benar, akan melahirkan ketenangan di dalam hati kita, sebagaimana akan melahirkan ridha dan yakin dengan semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang benar terhadap takdir akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak sering mengeluh terhadap perkara yang luput di dalam kehidupan, entah itu rezeki ataupun yang lainnya. Serta faedah yang lainnya yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, pembahasan al-imanu bil qadar juga tidak boleh sampai terlewat, dalam arti melewati batas yang akan menjadikan kita itu menjadi bingung. Karena intinya pembahasan iman kepada takdir kembali kepada mengimani af'alullah, mengimani perbuatannya Allah. Jadi Allah SWT zat yang bebas berbuat sesuka dan sekehendaknya, yang mana pada setiap perbuatannya melahirkan hikmah. Nah, ini sebenarnya kunci di dalam pembahasan iman kepada takdir. Jadi kita membahas ini adalah membahas perbuatannya Allah. Dan Allah SWT bebas berbuat tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi dari siapapun. Karena Allah SWT adalah Esa, zat yang maha tunggal.
dalam segalanya. Sehingga nggak boleh ketika kita tidak bisa memahami masalah takdir kemudian kita di situ menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita nggak mampu mencerna berarti memang keterbatasan akal kita yang belum sampai kepada titik tersebut. Nah, ini sebenarnya kunci agar kita selamat dari pemahaman yang keliru di dalam masalah iman kepada takdir. Poin terakhir yang kita pelajari dari penjelasan beliau rahimahullah ta'ala yaitu sebuah prinsip yang agung yang wajib dimiliki oleh kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Ia menciptakan bagi semua hambanya kebaikan dan juga keburukan, di mana tidak ada orang yang beriman kecuali atas kehendak Allah. Sebaliknya, tidak ada yang jatuh dalam kekufuran juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan iblis, di mana Allah tahu bahwa akhir dari perjalanan iblis adalah ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu dan Allah ciptakan atas kehendaknya dan di situ ada hikmah. Ya, ada hikmah. Ketika kita memahami tentang konsep ini, maka nanti kita akan tidak banyak mempertanyakan kenapa Allah SWT menciptakan adanya kekufuran, Allah menciptakan adanya iblis, adanya setan yang menggoda manusia. Kenapa enggak Allah ciptakan semuanya beriman? Jawabannya tadi, adanya orang beriman, adanya orang kufur, itu atas kehendak Allah SWT. Yang mana Allah ketika menciptakan keimanan, maka Allah cintai orang-orang yang masuk di dalam keimanan tersebut. Adapun kekufuran, maka Allah SWT menciptakan akan tapi tidak mencintainya. Maka di kalimat ini beliau mengatakan wa yardul iman wa ta'ah wa yaskhatul kufra wal ma'siyah. Jadi Allah SWT ridha terhadap keimanan dan ketaatan, dan Allah membenci murka terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Allah SWT berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika seandainya kalian kufur, maka Allah SWT maha kaya. Ankum, tidak butuh, maknanya terhadap makhluk. Jadi kalau seandainya ya banyak orang kufur, ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka Allah SWT tidak terkurangi sedikit pun kekuasaannya, karena kekuasaan Allah mutlak. Wala yardu li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha bagi para hambanya kekufuran. Berarti yang Allah cintai apa? Keimanan. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur maka Allah ridha terhadap kalian. Ya, Quran surat Zumar ayat 7. Ini menjelaskan kepada kita Allah SWT ridha dengan kebaikan, dengan keimanan, dan Allah murka terhadap kekufuran. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha. Allah ridha bagi kalian 3 perkara dan Allah murka terhadap kalian 3 perkara. 3 perkara yang Allah ridhai apa? Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa antanassahu man wallahu Allahu amrakum. 3 perkara yang Allah ridhai. Yang pertama, tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, bersatu,
bersatu di atas agama Allah, untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Berarti bersatu di atas agama ini perkara yang dicintai oleh Allah. Berarti perpecahan, pertikaian dalam agama ini perkara yang dibenci oleh Allah. Mafhumnya, ya, pemahamannya. Kemudian wantanassahu man wallahu Allahu amrakum. Dan yang ketiga adalah adanya nasihat yang diberikan kepada penguasa. Nasihat yang ditujukan kepada penguasa. Ini tiga perkara yang dicintai oleh Allah. Wa yaskhatu lakum, adapun tiga perkara yang Allah murkai ada tiga. Yang pertama qil wal qal, ya, menukil berita yang belum jelas, berita burung, qil wal qal. Ini dibenci Allah Subhanahu wa taala. Makanya karakter dan sifatnya orang beriman adalah tatsabbut, ada klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibun qauman bijahalatin tusbihu ala fa'altum nadimin. Kita diperintahkan ketika ada berita yang berkaitan dengan saudara kita, berkaitan dengan keluarga orang lain, berkaitan dengan permasalahan umat ataupun permasalahan saudara kita sama muslim, maka fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada klarifikasi. Enggak boleh kita itu hanya sekedar qil wal qal. Oh, ini katanya keluarga ini lagi ini. Katanya si fulan nikah lagi, katanya. Enggak boleh kita itu menukil berita burung tanpa ada sumbernya yang jelas. Jadi harus tasabbut. Ada apa? Ada klarifikasi jelas. Ya. Allah murka, benci, nggak suka. Makanya kita itu, ya, sekarang dihadapkan pada kondisi zaman yang di situ kita ditawarkan dengan masalah ini qil wal qal, yaitu di media sosial. Kalau kita coba perhatikan, ya, kebanyakan yang ada di dalam media sosial ya ini qil wal qal. Qil wal qal. Habis waktunya buat ini. Kemudian yang kedua, wa kasratus su'al. Banyak bertanya. Kata para ulama, di sini ada dua penafsiran. Banyak bertanya yang pertama dalam masalah harta. Jadi kita itu dilarang untuk banyak minta kepada orang lain. Dalam arti apa? Mengemis, suka minta bantuan, suka minta. Dia dilarang. Ya, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratus su'al. Yang kedua penafsiran para ulama adalah dalam masalah pertanyaan di perkara agama yang di situ tidak diperlukan. Kayak seperti bertanya nanti di surga ada pemancingan apa enggak, karena dia hobinya apa? Mancing. Atau dia tanya di surga nanti ada sepeda enggak, karena hobinya apa? Goes. Ya. Ada gunung enggak di surga? Kenapa? Karena hobinya naik gunung. Ini pertanyaan seperti ini dilarang. Sebagaimana pertanyaan yang berkaitan dengan zatnya Allah. Karena ini masuk kepada perkara gaib. Kayak seperti bertanya wajahnya Allah seperti apa, tangannya Allah seperti apa, itu nggak boleh. Adapun yang kita butuhkan hanya mengimani Allah punya nafs, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Adapun bentuknya, wallah alam, Allah tidak menjelaskan kepada kita. Allah tidak menjelaskan kepada kita. Nah, ini dua penafsiran di kasratus soal. Allah murka. Yang ketiga itu atul mal. Ya, membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Bisa ditafsirkan dengan mana israf, berlebihan. Ya, kadang ibu-ibu ketika lihat ada baju lengkap
model baru, ya langsung beli, pada di lemarinya mungkin sudah bertumpuk ada 5 atau 6 atau bahkan mungkin lebih, ya baju lengkap, tapi setiap model baru dengan bahan baru selalu beli. Bisa jadi ini masuk pada hukum israf. Beli sendal, ya beli sepatu, beli tas. Ya, alhamdulillah kalau di kita mungkin belum ada yang terlalu berlebih dalam masalah ini di kalangan para akhwat. Tapi kalau di kota-kota besar, ibu-ibu kalau datang ke kajian, ya duduk, ya di sampingnya ada tas harganya 30 juta. Kalau di sini mungkin baru 1 juta mungkin. Kalau di kota-kota besar 30 juta tas. Ya. Itu athulman. Kalau seandainya 30 juta itu diinfakkan ya untuk lembaga sosial, untuk dakwah, ya untuk masjid dan seterusnya, Masya Allah menjadi apa? Amal jariah. Dia duduk manis di rumah, pahala mengalir. Ya, pahala mengalir. Ini 3 perkara. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi keimanan kita kepada takdir berkaitan dengan masalah kebaikan dan keburukan mencakup di dalamnya adalah dalam perkara adanya orang-orang yang beriman dan adanya orang-orang yang kufur kepada Allah, adanya orang-orang yang taat dan adanya orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi semuanya masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara memahaminya supaya kita itu tidak bingung? Kita coba tambahkan ya keterangan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Sifaul Alil. Beliau mengatakan wa hahuna amrun yajibu tanbiha alaihi wa tanabbuhu lahu. Wa hahuna amrun yajibu tanbihu alaihi wa tanabbuhu alahu. Di dalam perkara ini ada perkara atau di sini ada perkara yang wajib untuk kita perhatikan, kita cermati. Wa bi ma'rifatihi tazulu iskalat katsiratu uradu liman lam yahtu bihi ilman wa huwa anna Allah lahul khalqa atau lahul khalqu wal amr. Yang dengan memahaminya, kata beliau, maka akan hilang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di dalam pikiran, iskalat, ya iskal yang terkadang muncul, kata beliau, ke dalam benak orang yang belum memiliki ilmu dalam masalah ini. Apa itu? Annallaha subhanahu lahul khalqu wal amr. Jadi Allah SWT itu memiliki 2 perkara. Yang pertama adalah menciptakan, yang kedua adalah punya kekuasaan. Allah yang menciptakan. Jadi Allah punya kekuasaan dalam masalah menciptakan. Kemudian yang kedua punya al-amr, punya kekuasaan mutlak. Wa amruhu subhanahu wa ta'ala naw'an. Kalau menciptakan sudah, insyaallah orang kafir pun mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang esa dalam menciptakan. Orang kafir meyakini itu. Sampai pun pada orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka meyakini bahwa Allah itu esa. Adapun mereka itu berbuat syirik, ya memberi sesajen kepada benda-benda yang mereka agungkan, tetap mereka meyakini bahwa yang menciptakan Allah. Adapun mereka mungkin mereka anggap itu adalah sebagai kekasihnya, walinya, pemberi syafaat dan seterusnya, orang baik, orang soleh dan seterusnya, seperti itu. Tapi mereka mengimani bahwa pencipta hanya Allah. Di sini tidak dibahas. Yang sering orang terjatuh adalah di dalam al-amr ini, kekuasaannya Allah. Jadi kekuasaannya Allah SWT itu ada 2. Ada amrun kauni qadari. Ini kemarin sudah kita bahas. Wa amrun dini syar'i. Yang pertama adalah kekuasaan Allah yang bentuknya alam. Sebagai hukum alam, qadari. Hukum alam. Ini kekuasaannya Allah yang pertama. Jadi menjadi sebuah hukum alam. Contohnya apa?
Ada siang, ada malam, kemudian ada hujan, ada panas. Ya kalau di negara yang ada musim dingin ada salju, kayak gitu. Ini kaitannya dengan alam. Yang kaitannya dengan kehidupan, ada kaya, ada miskin, perempuan, laki, perempuan, ya tua, muda. Kemudian kaya, miskin. Ini termasuk apa? Amrun kauni qadari. Yang kedua amrun dini syar'i. Amru dini syar'i. Yang kedua adalah kekuasaannya Allah dalam perkara agama syar'i. Syar'i. Bagaimana cara membedakannya? Fa masyiatuhu subhanahu wa ta'ala muta'alliqatun bi khalqihi wa amruhu qauli. Kalau kehendaknya Allah yang objeknya adalah makhluk, maka ini dinamakan dengan apa? Iradatu qauni. Atau bahasanya apa kemarin? Kemarin apa bahasanya? Iradatu qauni. Jadi kata beliau, kalau yang objeknya makhluk, kehendak Allah yang kaitannya dengan makhluk dinamakan dengan iradatu qauni. Hukum alam kalau kita terjemahkan. Ini kehendak Allah yang kaitannya dengan makhluk. Jadi Allah menghendaki dalam hukum alam ini ya ada tua, ada muda, ada yang lahir, ada yang mati, ada kaya, ada miskin, ada orang dapat rezeki, ada orang kehilangan rezeki, bukan kehilangan ya, luput dari rezeki. Ada orang dia dapat uang, ada orang kecopetan. Ini namanya apa? Iradatu. Jadi biar kehidupannya itu berwarna. Ada warna-warni kehidupan. Soalnya kalau Allah jadikan semuanya kaya, nanti nggak ada yang mau kerja. Ya, karena semuanya kaya, nggak ada orang punya ladang, nggak ada orang buka toko. Nggak ada orang buka restoran, nggak ada orang, bahkan sarana transportasi juga nggak ada. Nggak ngapain juga, semuanya semuanya kaya, nggak butuh uang. Tapi dengan dijadikan ada kaya ada miskin, di situ roda kehidupan berjalan. Ini namanya roda itu apa? Qauni, hukum alam. Allah jadikan kehidupan ini penuh dengan warna-warni. Ya, ini yang pertama. Kalau yang masyiahnya kaitannya dengan makhluk, namanya apa? Iradatu kauni. Kemudian wa kadzalika tata'allaqu bima yuhibbu wa bima yakrah. Sebagaimana ada yang berkaitan dengan perkara yang Allah cintai dan yang Allah benci. Ada yang Allah cintai, ada yang Allah benci. Jadi Allah ciptakan adanya binatang yang haram untuk dimakan. Ada babi, ada anjing, ya, dan juga yang lainnya. Allah ciptakan itu. Tapi Allah haramkan. Berarti Allah ciptakan secara iradatu qauni, akan tetapi Allah tidak cintai. Allah tidak cintai. Kenapa? Karena ada hikmahnya. Sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan, kenapa? Ada hikmahnya. Kayak tadi. Kenapa Allah jadikan kaya dan miskin? Ya karena ada hikmahnya tadi. Ya ada hikmahnya. Baik, kita lanjutkan. Kulluhu dakhilun tahta masyiatihi kama khalaqa iblis wa huwa yubghidhu. Semuanya masuk pada masalah masyiah. Jadi Allah punya kehendak, bebas berbuat. Allah punya kehendak bebas berbuat. Sebagaimana Allah menciptakan iblis. Apakah Allah cinta? Tidak. Wa huwa yubghidhu. Allah SWT murka, melaknat iblis. Makanya iblis digelari dengan laknatullah, didoakan dengan laknatullah. Wa khalaqa syayatin wal kuffar wal a'yan wal af'al maskhatatan lahu wa huwa yubghidhuha. Sebagaimana Allah menciptakan adanya setan, Allah menciptakan adanya orang kafir yang sangat keras permusuhannya dengan Allah dan orang-orang yang beriman. Ada.
Ya, sebagaimana Allah menciptakan ada benda-benda, ya ada binatang yang Allah murkai. Ya Allah murkai. Ya. Famasyiatuhu subhanahu wa ta'ala samilatun lidzalika kullah. Maka kehendak Allah mencakup itu semuanya. Ada yang Allah cintai, ada yang Allah murkai. Wa amma mahabbatuhu wa ridhahu fa muta'alliqatun bi amrihi dini wa syar'ihi. Adapun nanti kalau bicaranya adalah perkara ini dicintai Allah, diridhoi oleh Allah, maka ini dinamakan dengan apa? Masyiatu syar'i, dini. Kehendak Allah dalam perkara agama atau syariatnya. Bisa dipahami di kalimat ini? Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kalau iradatu kauni kita pakai iradah saja. Cuma kalau bahasanya Imam Qayyim dibedakan. Kalau iradah itu untuk kauni, adapun untuk masyiah itu untuk apa? Dini syar'i. Tapi kita pakai iradah saja yang lebih biasa digunakan oleh para ulama. Jadi iradah itu ada dua. Ada iradatu kauni, kita terjemahkan apa tadi? Hukum alam. Allah jadikan kehidupan ini penuh dengan warna, ya dengan hikmahnya. Kemudian yang kedua ada iradatu syar'i. Bedanya apa? Kalau iradatu syar'i, kata Imam Al-Qayyim rahmatullah, ini pasti diridhoi oleh Allah. Pasti ini perkaranya dicintai oleh Allah. Orang bersyukur, orang melakukan amal soleh, orang rajin ke masjid, orang rajin ngaji, ibu-ibu taat kepada suami, rajin zikir, ya menutup aurat. Allah cinta kepada apa? Kepada perkara ini. Nah, ini namanya iradatu syar'i. Allah menghendaki hambanya untuk ini dalam kehidupan. Dalam kehidupan diistilahkan dengan iradatu syar'i. Terus bedanya apa? Kalau perkara iradatu syar'i dini ini pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Kayak Allah cinta hambanya untuk bersyukur kepadanya. Allah cinta kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ya, tapi nggak semua orang mau bersyukur. Ini bedanya. Jadi Allah cinta orang bersyukur, tapi tidak semua orang bersyukur. Adapun kalau iradatul kauni pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Sudah pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Bisa membedakan berarti bedanya apa? Kalau iradatul kauni pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Adapun iradatu syar'i dini pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Sudah, kalau kita paham masalah ini, hilang semua ganjalan yang ada dalam benak kita. Kenapa ada orang kafir diazab? Kenapa ada orang maksiat dimasukkan neraka? Toh itu hamba Allah. Bukankah Allah Maha Pengampun? Kalau mengadab makhluknya berarti Allah tidak adil. Toh dia berbuat maksiat dosa juga karena takdirnya. Itu iskal akan hilang semuanya. Kenapa? Karena nanti ini kaitannya dengan perbuatannya Allah. Nanti kita bicara perbuatannya makhluk. Adapun perbuatannya makhluk beda lagi. Perbuatannya makhluk atas kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki itu di bawah kehendak Allah. Dalam arti kita berbuat dengan opsi yang kita miliki dalam kehidupan itu nggak lepas dari kehendak Allah. Karena ada hikmah. Makanya ada orang didakwai tapi dia nggak menerima dakwah. Padahal ada kesempatan bagi dia untuk menerima dakwah. Kenapa? Allah punya kehendak, dia nggak menerima dakwah karena apa? Mungkin keburukan hatinya, kebenciannya dia terhadap apa? Agama. Itu yang menjadikan Allah nggak cinta, nggak suka. Kayak seperti orang menuntut
belajar nggak dikaruniai ilmu. Kenapa? Karena Allah melihat di dalam hatinya ada keikhlasan dan tidak adanya keikhlasan. Seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan bisa memahami secara pas dalam pembahasan masalah takdir. Taib. Kita lanjutkan. Falafdu masyi'a kauni wa lafdu mahabba dini syar'i. Beliau istilahnya adalah kalau masyi'a itu untuk kauni. Adapun untuk mahabba ini untuk dini syar'i. Ini tadi kalau mau diuraikan sudah kita jelaskan. Walafdu irada yang qasimu ila iradati kauniyah wa takunu hiyal masyi'ah. Irada kalau dibagi menjadi irada kauniyah artinya adalah masyi'ah. Wa iradatu diniyah fatakunu hiya mahabbah. Adapun kalau iradatu diniyah ini maka artinya adalah mahabbah. Lalu beliau mengatakan, "Idza arafta hadza fa qawlu ta'ala wa la yardu li 'ibadihi al-kufra wa qawlihi wallahu la yuhibbul fasad wa qawlihi wa la yuridu bikumul usra la yunaqidu nususul qadar wal masyiah." Jika kita memahami ya konsep tadi atau teori tadi, maka ketika kita membaca firman Allah, Allah tidak ridho kepada hambanya kekufuran, Allah tidak mencintai adanya kerusakan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian adanya perkara yang memberatkan. Ini tidak tanaqud, enggak kontradiksi dengan ayat dan hadis yang bicara masalah takdir wal masyiah al-'amah dalati ala wuqu'i dzalik di masyiatihi wa qadaihi wa qadarihi, yang mana itu semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Fa innal mahabbata ghairu masyiah wal amru ghairul khalq. Karena cinta itu enggak masuk kepada masyiah, artinya iradatu dini beda dengan iradatu kauni, wal amru ghairul khalq, dan kekuasaannya Allah beda dengan penciptaannya. Jadi gini, kalau Allah menghendaki penciptaan sesuatu, enggak akan ada yang di situ bisa berbuat dan menolak. Ya, Allah ciptakan di sini ada umumnya bayi lahir dalam kondisi normal. Sebaliknya ada bayi lahir dalam kondisi cacat. Ini nggak bisa ditolak. Ini penciptaan Allah. Allah punya kehendak seperti itu. Tapi bayi nanti ketika besar, dewasa, dia menjadi seorang alim atau menjadi ahli bid'ah, ya ini masuk kepada iradatu syar'i. Yang mana orang tadi atau bayi tadi ketika dewasa menjadi orang alim atas pilihan hidupnya dia. Sebaliknya ketika dia menjadi ahli bid'ah juga atas pilihan dan kehendaknya dia. Sehingga Allah adil di dalam memberikan hukuman. Paham atau tidak di sini? Ketika panjenengan umpamanya ya punya uang, kemudian disedekahkan, panjenengan dapat ganjaran dari Allah. Tapi sebaliknya ketika panjenengan punya uang kemudian pelit bakhil, maka Allah SWT akan menghukum dengan sikap bakhil yang panjenengan miliki. Siapa yang salah di sini? Allah atau hamba? Gini, ketika Allah menjelaskan, ya Allah cinta kepada orang-orang yang bersedekah dan Allah membenci orang-orang yang bakhil, ya yang bakhil. Ketika ada orang bersedekah, Allah ganjar. Ada orang bakhil, Allah hukum. Yang salah siapa? Hamba atau Allah? Yang salah siapa di sini? Kok ragu-ragu jawabnya? Yang mana? Yang keliru siapa? Hamba. Dengan kita memahami masalah ini sudah selesai di dalam membahas masalah takdir sebetulnya. Jadi masalah ini diuraikan panjang lebar oleh beliau. Salah satunya untuk membantah siapa? Qadariyah.
sebagaimana untuk membantah Jabriyah. Qadariyah adalah aliran sesat yang mengingkari takdir. Jabriyah adalah aliran sesat yang berlebihan dalam menetapkan takdir. Jadi mereka melihat kalau ada orang diazab oleh Allah, berarti Allah zalim. Kalau demikian berarti orang berbuat maksiat, ini nggak ada intervensi dari Allah. Artinya orang ini berbuat atas kehendaknya dia. Allah nggak punya cawe-cawe di sini. Nah, ini kan berarti dalam pemahaman tadi secara tidak langsung akan melahirkan sebuah masalah baru, yaitu apa? Kalau demikian berarti ada dua pencipta. Yang pertama Allah, yang kedua makhluk sendiri yang menciptakan perbuatannya. Jadi masalah besar. Gimana? Padahal segala sesuatunya Allah yang menciptakan. Ya Allah SWT yang menciptakan. Sehingga nanti ketika ada orang diazab dalam neraka, yaitu bentuk keadilan Allah. Makanya keimanan kita dalam masalah ini adalah orang masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah, orang diazab dalam neraka karena bentuk keadilannya Allah. Itu keimanan kita atau prinsip kita dalam masalah ini. Orang masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah, orang dimasukkan dalam neraka karena apa? Keadilannya Allah. Sehingga di situ hilang dugaan, tuduhan yang naudzubillah ditujukan kepada Allah kalau Allah itu tidak adil. Ya. Kalau antum coba ngobrol sama orang-orang kafir yang mereka lebih banyak menggunakan logika, ya, antum akan jumpai iskal ini. Kalian bilang dalam agama kalian bahwa orang kafir seperti kami akan diadab oleh Allah. Bukankah kami makhluk Allah? Bahkan sampai keluar, sebengis itukah Allah? Naudzubillah, kalimat seperti itu. Artinya sekejam itukah Allah? Kalau Allah menciptakan hambanya, kenapa nanti diadab? Gara-gara cuma apa? Gara-gara cuma nggak beriman kepadanya. Seemosionalkah Tuhan kalian seperti itu? Itu syubhat yang mereka kemukakan. Orang kafir seperti itu dalam memahami. Makanya antum harus bisa menjawab dalam masalah ini. Setidaknya antum ketika mendapatkan syubhat tadi, ya antum bisa menenangkan diri antum menjawab dalam benak antum seperti ini pemahamannya. Di situ ada iradatu apa? Kauni dan ada iradatu syar'i. Kalau dalam masalah perbuatan makhluk, maka makhluk punya opsi, punya apa? Pilihan. Wahadainahu najdain. Ya Allah telah beri dua jalan. Ya Allah telah beri dua jalan. Baik. Ini pembahasan masalah takdir. Yang mana penulis menutup pembahasan masalah takdir di masalah ini, yaitu di pembahasan al-khairi wa syarr. Masuk di dalamnya adalah keimanan dan kekufuran, ya, ketaatan dan juga kemaksiatan. Itu semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya bagaimana tadi? Pemahamannya seperti tadi. Ada yang iskal di sini? Karena setelah ini masuk kepada pembahasan sikap, ya, sikap di pembahasan iman kepada hari akhir. Itu bagaimana kita itu, ya, meyakinkan diri nanti masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Itu pembahasannya ya akan dibahas setelah ini. Nanti insya Allah kita akan bahas. Sebelum masuk, ada pertanyaan barangkali? Kayaknya pembahasan takdir selesai di kalimat ini. Mahir. Ibu-ibu barangkali ada pertanyaan, silakan ditulis. Barangkali ada iskal. Kemarin ada pertanyaan, apakah takdir sama dengan nasib? Takdir sama dengan nasib? Sama atau tidak? Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud
ketika usia janin 120 hari, yursalu alaihi malak fayanfukhu fi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun. Ketika usia janin 120 hari maka diutus malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian dicatat 4 catatan takdir. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua umur, yang ketiga aktivitas, perbuatan, amal, ya perbuatan dalam masalah apa? Dalam masalah ikhbarul waqi', mengabarkan sesuatu. Jadi umumnya kajian. Ya, kemudian kita cari-cari tukang ban karena sore maghrib nggak ada yang buka. Takdir kita. Makanya kita diperintah untuk apa? Berjuang. Sekalipun dalam perjuangan kita pun sesuai dengan doa. Berarti maknanya takdir apa? Bisa ditolak? Iya. Kata para ulama diistilahkan dengan iradatu kauni dan kehendak Allah. Mahnya, tapi kalau sesuatu yang terjadi di bumi ini atas Allah dan Tuhan juga kayak seperti kita duduk di sini pada malam hari ini itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan. Tapi seperti itu dalam kehidupan, kayak dalam masalah rezeki, ya sering kita lembur dan enggak ada. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, nah, tapi kan orang gila, ya kalau orang gila dikasih kekayaan ya diambil sama orang yang waras. Dengan hikmahnya Allah SWT jadikan orang gila ya rezekinya segitu. Coba kalau ada orang kaya, ya setiap hari pegang duit 1 miliar. Dipegang sambil ketawa-ketawa. Kira-kira gimana yang waras? Yang sehat gimana? Orang gila itu bisa dibunuh. Iya atau tidak? Makanya orang gila ya pegangnya uang 5.000 kayak gitu ya. Uang 2.000. Bawa makanannya, makanan nasi padang. Yang kadang sudah apa? Basi kayak gitu. Seperti itu dengan hikmah. Tapi itu rezeki Allah SWT dengan memahami masalah ini, ya kita akan menjadi orang yang kaya hati seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Kayak ibu-ibu, mamanya ibu-ibu sering ya mengingkari atau nggak ingin suaminya menikah lagi. Maka kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, nggak mungkin apa? Nggak mungkin bisa ibu-ibu menolak. Ya, kalau Allah takdirkan suami ibu nggak menikah lagi, ya udah, nggak akan mungkin berani menikah lagi. Ya kenapa harus apa? Kenapa harus pusing ya karena masalah ini? Takdir, semuanya apa? Takdir. Semua takdir. Kayak kita punya anak, itu bukan masalah hebatnya kita. Oh saya laki-laki hebat, anak saya banyak. Nggak seperti antum, anaknya cuma apa? 1. Nggak masalah punya anak dan tidak punya anak, itu takdir Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas di malam hari ini. Besok kita masuk kepada keimanan kepada hari akhir terkait dengan kondisi kita nanti di akhirat. Ya kita yakini bahwa kita mubham semuanya, artinya kita majhul, nggak tahu apa yang akan terjadi tentang masa depan kehidupan akhirat kita. Nggak ada yang bisa memastikan bahwa masuk surga atau dia ragu bisa masuk neraka, nggak ada yang bisa memastikan karena sama-sama tidak
mengetahui apa nasibnya nanti di akhirat. Ya. Makanya nanti ada konsekuensinya dengan keimanan ini di pembahasannya insyaallah. Allah alam bisawab. Ya semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita keimanan yang benar, ya keimanan yang membuahkan amal saleh, dan semoga kita dikumpulkan Allah SWT pada hari kiamat dalam surganya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.